Angin malam berdesir kencang melewati celah-celah kayu rumah Pak Warso. Gemas suara burung hantu memecah keheningan. Sejak menolak pinangan dari keluarga Jatmiko, pemuda miskin dari dusun seberang, hidup Pak Warso dan keluarganya berubah seperti malam yang tak pernah menemukan fajar. Malam pertama setelah penolakan itu, Sari, anak bungsunya, terbangun karena mendengar suara langkah kaki berderap di depan kamarnya. Ketika ia membuka pintu, lorong rumah itu tampak gelap gulita, hanya disinai oleh cahaya remang dari lampu minyak. Tapi suara itu masih terdengar, berat dan berulang, seolah ada yang berjalan tanpa kaki. "Pak, Bu, ada orang di rumah kita," bisiknya sambil mengguncang ibunya. Namun, saat Pak Warso memeriksa seluruh rumah, tak ada seorang pun. Hanya aroma anyir darah yang samar menyelinap dari balik pintu dapur. Sari menggigil, meski tak ada darah di sana. Keesokan paginya, anak sulungnya, Darto, mendadak demam tinggi. Badannya membiru, matanya melotot, dan ia menggigit lidahnya sendiri hingga berdarah. Dokter desa angkat tangan, menyarankan untuk membawanya ke kota. Tapi mobil milik Pak Warso mendadak mogok. Mesin berkarat dalam semalam, seolah tak pernah dihidupkan selama bertahun-tahun. Ibu Darti, istri Pak Warso, mulai bermimpi buruk setiap malam. Ia selalu melihat sosok perempuan tua berambut putih panjang, duduk di atap rumah mereka, menatap ke arah kamar Sari sambil mengunyah rambutnya sendiri. Di mimpi itu, mulut perempuan tua itu terus berkata, "Pinangan ditolak, nyawa dibayar." Pak Warso, keras kepala, menganggap semuanya hanya kebetulan. Tapi malam demi malam, suara-suara semakin jelas. Ada suara orang tertawa cekikikan dari bawah kolong rumah, suara tangisan bayi yang tiba-tiba berubah menjadi lolongan serigala, dan bau kemenyan yang memenuhi ruang tamu meski tak ada yang menyalakan apapun. Suatu malam, ayam-ayam di kandang tiba-tiba mati bersamaan. Leher mereka seolah dicekik tangan tak terlihat, tanpa bekas luka, namun lidah menjulur dan mata mereka melotot penuh teror. Penduduk desa mulai berbisik, menyarankan Pak Warso mendatangi dukun. Pak Warso akhirnya mengalah. Ia pergi ke dukun tua bernama Mbah Kromo. Dukun itu tak berkata sepatah kata pun saat melihat wajah Pak Warso. Ia hanya menutup matanya dan menggambar sesuatu di tanah dengan jari, lalu berbisik pelan, "Ini bukan penyakit biasa, ini kiriman dari dusun seberang." Mbah Kromo menyarankan ritual penolakan. Tapi ia memperingatkan, jika mereka sudah mengirimkan satu, maka akan ada 7. 7 kiriman, 7 penderitaan. Dan jika tak dihentikan, 7 nyawa akan diambil. Malam berikutnya, anak ketiga Pak Warso, Dika, mulai berbicara sendiri. Ia menggambar simbol-simbol aneh di dinding dengan darah dari hidungnya sendiri. Ketika ditanya siapa yang mengajarkannya, ia menjawab dengan suara yang bukan suaranya, berat dan parau, ibu dari tanah seberang. Pagi harinya, Pak Warso menemukan tikar di ruang tamunya terbakar di bagian tengah, padahal tak ada api. Di tengah bekas gosong itu, ada tulang jari manusia, kering, hitam, dan berbau menyengat. Pak Warso mulai merasa ada yang mengintai dirinya setiap malam. Bayangan di balik jendela bergerak sendiri meski tak ada angin. Cermin kamar tidur memantulkan wajah perempuan tua yang sama dengan mimpi istrinya, padahal ia sendirian di kamar itu. Darto, yang sebelumnya hanya demam, mulai sering kejang mendadak. Suaranya berubah, ia bicara dalam bahasa yang tidak dikenal siapapun. Setiap kali ia kejang, lampu rumah padam, dan seluruh rumah bergetar seperti diguncang gempa kecil. Suatu malam, Sari terbangun karena mendengar suara cakar di jendela kamarnya. Ketika ia mengintip, ia melihat wajah hitam legam, matanya merah menyala, dan mulutnya tersenyum lebar, memamerkan gigi-gigi runcing seperti pecahan kaca. Pak Warso meminta bantuan ustaz dari desa sebelah. Namun, saat ustaz itu datang dan mulai membaca ayat suci, mendadak rumah bergetar keras dan suara tawa perempuan terdengar dari atap. Atap rumah retak dan darah menetes dari celah-celah kayu. Ustaz itu pucat dan menolak melanjutkan. "Ini bukan jin biasa, ini kiriman dari tanah yang dulu pernah dipenuhi darah. Santet ini dipelihara dengan tumbal," katanya, sebelum pergi tanpa menoleh. Sore harinya, keluarga Pak Warso menemukan sesajen aneh di halaman belakang, kepala ayam hitam, cermin kecil, potongan rambut Sari, dan kertas bertuliskan nama-nama anggota keluarga mereka. Siapa yang meletakkan? Tak seorang pun tahu. Gerbang rumah selalu terkunci. Dari hari ke hari,
bau busuk menyebar di rumah itu. Mereka mencari ke seluruh penjuru, tapi tidak menemukan bangkai apapun. Hanya suara dengusan berat seperti babi hutan dari kolong rumah, padahal tanahnya telah ditutup papan rapat. Malam kelima sejak kiriman pertama, Ibu Darti terbangun karena mendengar suara anak kecil menyanyi lagu dolanan kuno. Saat ia keluar kamar, ia melihat Sari berdiri di tengah ruang tamu, matanya kosong, dan mulutnya komat kamit mengulang lagu yang sama, Tuin Dinone, cilik-cilik mati, dengan nada seram. Saat dibangunkan, Sari tidak ingat apapun. Tapi di telapak tangannya tertulis simbol aneh dengan tinta hitam pekat, yang tak bisa dihapus meski digosok sabun dan air. Simbol itu sama dengan yang digambar Dika di tembok rumah beberapa hari lalu. Malam ke-6, hujan deras mengguyur desa, namun suara kentongan terdengar bertalu-talu dari arah rumah Pak Warso. Para tetangga keluar, menyangka ada maling. Namun saat mereka tiba, tak ada siapapun yang memukul kentongan itu. Alat itu bergoyang sendiri, seakan dipukul tangan tak kasat mata, dengan irama yang menggetarkan dada. Di dalam rumah, Darto berteriak histeris, tubuhnya terangkat ke udara, lalu terlempar ke sudut kamar. Sari bersembunyi di bawah meja makan, sementara Dika berdiri mematung di tengah rumah, matanya memutih dan darah mengalir dari telinganya. "Sudah 2, katanya dengan suara berat. 5 lagi menunggu." Pak Warso, ketakutan dan bingung, mulai kehilangan kewarasan. Ia membakar dupa di setiap sudut rumah, menyiramkan air bunga 7 rupa yang disarankan Mbah Kromo, namun bau busuk tak pernah benar-benar hilang. Terkadang, rumah itu seperti berada di dunia lain, hening namun terasa ramai, sepi namun penuh suara bisik-bisik di dinding. Ibu Darti mengalami pendarahan hebat tanpa sebab. Dari rahimnya mengalir darah kental berwarna hitam. Dokter desa berkata ia keguguran, padahal ia sudah tidak mungkin hamil. Dan malam itu, ia bermimpi menggendong bayi berkepala kerbau, yang tertawa seperti manusia dewasa. Sari menemukan boneka jerami yang dibentuk menyerupai tubuhnya sendiri. Boneka itu diikat dengan benang merah dan ditancapi paku berkarat di bagian dada dan kepala. Ia menemukannya di bawah ranjangnya sendiri, terbungkus kain kafan kecil yang masih basah dan berbau tanah. Pak Warso akhirnya memutuskan mengunjungi dusun seberang. Ia melewati jembatan bambu tua yang konon tak pernah dilewati siapapun sejak peristiwa kerusuhan antar warga puluhan tahun lalu. Saat melangkah di atasnya, suara-suara terdengar dari bawah, tangisan, rintihan, dan suara seseorang berbisik, "Bawa darah, bawa nyawa." Dusun itu sepi, kabut menggantung tebal, dan rumah-rumah terlihat kosong, kusam, ditelan waktu. Namun di salah satu rumah tua, Pak Warso melihat seberkas cahaya. Di dalamnya, seorang perempuan tua duduk menghadap altar kecil, membakar rambut manusia di atas arang sambil merapal mantra. Perempuan itu menyadari kehadiran Pak Warso tanpa menoleh. "Datang tanpa sesaji, pulang bawa kutukan," katanya. Wajahnya keriput seperti kulit ular mengelupas, matanya buta, namun sorotnya menusuk ke dalam jiwa. Ia adalah Nyai Sondari, dukun dari dusun seberang, ibu dari Jatmiko, pemuda yang pinangannya ditolak. "Anakku dipermalukan, maka kalian harus dihukum. 7 kiriman, 7 penderitaan. 1 sudah mati dalam perut ibumu. 6 lagi akan menyusul." Nyai Sondari lalu meniup bubuk hitam ke arah wajah Pak Warso. Dalam sekejap, dunia berputar dan ia terjatuh pingsan. Saat sadar, Pak Warso sudah berada di tepi hutan. Di sekelilingnya berserakan bunga 7 rupa dan 7 lilin yang padam bersamaan. Di tangannya tergenggam kertas bertuliskan mantra pemutus kiriman. Tapi di baliknya ada peringatan tertulis dengan darah, jika gagal, arwah mereka akan menghantui 7 turunan. Pak Warso pulang dengan tubuh gemetar. Rumahnya kini lebih gelap dari sebelumnya, dan udara di dalamnya terasa berat seperti ditindih makhluk tak terlihat. Di dinding, muncul bercak darah berbentuk tangan yang perlahan merayap turun setiap malam, seolah ada yang berusaha keluar dari balik tembok. Darto jatuh koma, matanya terbuka tapi tak bergerak. Napasnya berat, dan dari mulutnya mengalir busa hitam. Di lehernya muncul bekas cekikan, meski tak ada siapapun di kamarnya malam itu. Sari terus menangis, namun setiap kali ia menangis, lampu rumah padam, dan suara tawa anak kecil menggema dari loteng. Dika, yang masih kecil, kini tidur sambil duduk, menghadap tembok, dan tertawa sendiri sambil berbicara dengan ibu dari dalam tanah. Ketika ditanya siapa yang ia maksud, ia hanya berkata,
yang tinggal di sumur, yang mau gantikan ibu. Ibu Darti mulai kehilangan akal. Ia sering bicara sendiri di dapur, memasak untuk orang tak terlihat, menyanyikan lagu Nina Bobo sambil memeluk boneka berwajah manusia yang tak diketahui siapa yang membuatnya. Boneka itu kadang muncul di tempat berbeda, meski telah dibuang ke sungai. Pak Warso mencoba melakukan ritual pemutus kiriman yang diajarkan Nyai Sondari, meski hatinya was-was. Ia menyiapkan 7 kembang setaman, darah ayam hitam, dan pakaian dari ke-7 anggota keluarganya. Saat ritual dimulai, seluruh rumah bergetar, dan suara tangisan terdengar dari setiap sudut. Saat darah ayam diteteskan ke tanah, muncul asap hitam dari celah lantai. Sosok perempuan tua muncul dalam kabut, wajahnya seperti membusuk, matanya meneteskan belatung. Ia berteriak marah, "Ini belum selesai, Warso. Dosa menolak tak bisa ditebus dengan darah ayam." Malam itu, langit berubah kemerahan. Petir menyambar tanpa suara. Di halaman rumah, pohon mangga tua tumbang sendiri, dan dari bawah akarnya, muncul peti kecil yang berisi kepala kambing dan foto keluarga Pak Warso yang dibakar setengah gosong. Pak Warso mendatangi Mbah Kromo kembali. Tapi rumah sang dukun hancur, seperti diserang angin ribut. Mbah Kromo ditemukan tewas di dalam sumur, tubuhnya menghitam dan kaku, dengan simbol santet tertulis di dadanya, lingkaran dan 7 mata. Malam ke-10 sejak penolakan pinangan, muncul satu lagi kiriman. Kali ini berupa wanita berkebaya putih yang berdiri di tengah rumah, tubuhnya transparan namun tatapannya tajam. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong rumah, meninggalkan jejak kaki berdarah yang tak bisa hilang walau disiram air atau dibersihkan. Sari mulai dirasuki. Ia memanggil nama Jatmiko berulang kali dalam tidur, wajahnya menangis tapi senyumnya seperti boneka rusak. Tubuhnya memar sendiri, dan di dinding kamarnya tertulis kalimat dengan darah, "Kau sudah menolak kami, sekarang kau akan tinggal bersama kami selamanya." Pagi harinya, tubuh Sari ditemukan tergantung di ruang tamu dengan kain jarik lama yang tak dikenali milik siapa. Tapi ketika Pak Warso dan Ibu Darti berlari memeluknya, tubuh Sari masih hangat dan bernapas pelan, namun matanya memutih dan ia berbicara dalam bahasa kuno yang bahkan Mbah Kromo dulu pun tak pernah mengerti. Warga desa mulai menjauh. Mereka menganggap rumah Pak Warso sudah menjadi rumah arwah. Setiap malam, rumah itu memancarkan cahaya merah samar, seperti obor terbakar dari dalam. Aroma dupa busuk menyelimuti udara, dan tak ada satupun binatang yang mau mendekat. Bahkan anjing-anjing pun melolong tanpa henti dari kejauhan. Pak Warso kembali mengigau dalam tidurnya. Ia bermimpi berdiri di tengah ladang mati, dikelilingi oleh 7 batu nisan tanpa nama. Dari masing-masing nisan keluar tangan kurus penuh luka, meraih kakinya sambil memohon, "Bebaskan kami, jangan biarkan kiriman ke-7 jatuh." Kiriman keempat datang dalam bentuk suara ketukan di pintu yang tak pernah berhenti. 3 kali ketukan setiap 5 menit. Tak peduli apakah pintu dibuka atau tidak, suara itu selalu datang. Sampai akhirnya, pintu depan terbuka sendiri, dan kabut hitam merayap masuk, membentuk wajah Nyai Sondari di udara. Dika, yang awalnya hanya bicara sendiri, kini mulai berjalan di malam hari, keluar rumah dengan mata tertutup, menuju arah sungai tua. Saat Pak Warso mengejarnya, ia melihat anaknya sedang bercermin di permukaan sungai sambil berkata, "Ibu bilang aku akan jadi penerus. Aku harus buka pintu ke-7. Pak Warso menarik Dika, tapi anak itu menjerit seolah kulitnya terbakar. Dari tangannya, muncul luka berbentuk lingkaran dengan tanda silang di tengah, simbol khas pengunci arwah dalam ilmu santet kuno. Ibu Darti menangis, memohon agar Pak Warso menyerah, meminta maaf pada keluarga dusun seberang. Namun Pak Warso tahu, ini bukan lagi tentang dendam biasa. Ini sudah menjadi perjanjian antara dunia manusia dan dunia bawah. Bahkan jika ia meminta maaf sekalipun, arwah yang dipanggil oleh Nyai Sondari sudah terlanjur merasa dipanggil, dan tak akan kembali kecuali ditumbalkan. Malam ke-14, kiriman kelima datang. Hujan tak turun, namun seluruh rumah dipenuhi dengan air. Air hitam berlendir naik dari lantai, menggenangi kamar demi kamar. Dari dalam air itu muncul wajah-wajah mayat dengan mulut terbuka, seakan berteriak tanpa suara. Ibu Darti pingsan saat melihat wajah almarhum ayahnya muncul di air dan berkata, "Kamu ikut saya saja. Dunia ini terlalu gelap." Ketika sadar, ia mendapati tubuhnya penuh lintah, meski tak ada bekas air sama sekali di dalam rumah.
Tapi aroma lumpur kuburan tetap membekas. Pak Warso memutuskan membakar semua benda aneh di rumah, boneka jerami, foto yang gosong, pakaian yang dipakai Sari saat dirasuki. Tapi api yang dinyalakan justru menyala biru, mengeluarkan jeritan seperti suara manusia disiksa. Api itu membesar sendiri, nyaris membakar dapur, sebelum padam tiba-tiba. Di malam yang sama, Sari akhirnya membuka suara. Ia mengatakan telah melihat pintu ketujuh. Pintu itu terbuat dari tulang dan berdarah, dijaga oleh anak-anak kecil tanpa wajah. Kalau kita tak menguncinya, satu keluarga akan mati. Kalau kita buka, hanya satu yang dikorbankan. Pak Warso mengerti, ini adalah tawaran, pilihan antara kehilangan semuanya, atau menyerahkan satu orang. Ia mulai dihantui pertanyaan gelap, siapa yang layak dikorbankan? Dika yang masih kecil, Sari yang tak lagi sadar penuh, atau dirinya sendiri. Ia memutuskan kembali ke dusun seberang, melewati jalur yang berbeda. Hutan yang ia lewati malam itu tidak seperti biasanya. Pohon-pohon seperti membisikkan mantra, akar-akar menjulur seakan menghalangi jalannya, dan suara tertawa anak-anak terdengar dari balik pepohonan, makin lama makin dekat. Saat ia tiba, rumah Nyai Sondari terbakar hebat. Tapi di tengah kobaran api, wanita tua itu duduk tenang di atas kursi rotan, dikelilingi oleh bayangan-bayangan tak berbentuk. Ia tersenyum, giginya tanggal satu persatu, darah menetes dari bibirnya. Terlambat, Pak Warso, kiriman ke-6 sedang dalam perjalanan. Api padam seketika, rumah yang terbakar utuh kembali dalam satu kedipan mata. Tapi kini, pintu rumah tertutup rapat. Tak ada yang menjawab meski Pak Warso menggedor sambil menangis. Dari dalam, hanya terdengar suara tangisan perempuan, dan suara anak kecil menyanyikan lagu dolanan kematian. Ketika Pak Warso pulang, rumahnya kosong. Semua pintu terbuka, perabot terbalik, dan di tengah ruang tamu ada lingkaran besar dari darah menghitam. Di dalamnya, Darto yang koma kini duduk tegak dengan mata menyala merah. Ia berkata, satu lagi, dan semuanya selesai. Kiriman ke-6 adalah arwah penasaran yang kini merasuki Darto. Tubuhnya bergerak tanpa kendali. Ia menulis nama Pak Warso di dinding dengan darahnya sendiri, menyeringai setiap kali ibunya menjerit. Dika terus tertawa, dan Sari, kini tak lagi mengenal siapapun. Semua jam di rumah berhenti di pukul 3 pagi. Waktu di mana semua kejadian menyeramkan dimulai. Suara orang menangis menggema dari dapur, disusul langkah kaki di atap, dan bayangan orang yang tergantung muncul di cermin kamar mandi. Rumah itu tak lagi menjadi rumah. Pak Warso mengambil keputusan gila. Ia menggali kuburan tua di belakang rumah yang dipercaya warga adalah tempat arwah-arwah gentayangan ditanam tanpa nama. Ia mengambil tanah kuburan itu, mencampurkannya dengan darahnya sendiri, dan membuat lingkaran perlindungan di kamar Darto. Tapi tanah itu malah retak dan terbuka, seolah menolak digunakan. Dari retakan itu muncul tangan kurus, meraih wajah Pak Warso dan berbisik, jangan menentang takdir. Satu harus mati, atau semua akan ditelan malam. Dan malam itu, suara lonceng terdengar 7 kali, tanda kiriman ke-7 sudah mendekat. Tepat pukul 3 dini hari, semua lampu padam. Rumah Pak Warso seketika diselimuti kegelapan yang pekat. Bukan sekadar gelap biasa, tapi seperti kegelapan yang hidup dan bernapas. Udara menjadi dingin menusuk tulang, dan dari luar terdengar suara derap langkah kaki berat, diseret perlahan, seolah sesuatu sedang mendekat. Pak Warso memeluk Dika erat-erat, sementara Sari merapat di sudut ruangan, tubuhnya gemetar tanpa suara. Di luar rumah, ada suara seperti batu diseret di atas tanah kering, disusul suara pintu-pintu tetangga terbuka satu persatu, padahal tak seorang pun tinggal di rumah-rumah itu lagi. Kemudian terdengar suara tangisan, bukan dari satu orang, tapi dari banyak suara. Tangisan perempuan, anak kecil, orang tua, dan di tengah-tengahnya, suara laki-laki yang berbisik serak, sudah waktunya, darah terakhir, pintu terakhir. Tiba-tiba, seluruh jendela pecah bersamaan. Potongan kaca beterbangan ke segala arah, tapi anehnya tak melukai siapapun. Dari luar, sosok tinggi menjulang terlihat berdiri di halaman. Tingginya melebihi pintu rumah, tubuhnya diselimuti kain putih seperti kafan, namun wajahnya tidak ada, hanya lubang hitam dalam kekosongan. Itulah kiriman ke-7, sosok yang disebut sebagai penyambung dendam, makhluk pemangsa jiwa terakhir. Ia datang hanya jika 6 kiriman sebelumnya telah gagal mengambil semua nyawa.
Ia tidak menghantui, ia memakan. Pak Warso meraih pisau dan membentuk lingkaran garam dan tanah kuburan di sekitar keluarganya. Tapi makhluk itu menembus dinding seperti asap, menginjak lantai rumah dan membuat kayu lapuk dalam sekejap. Setiap jejak kakinya meninggalkan bekas luka merah membara di tanah. Sari tiba-tiba berteriak keras, lalu tubuhnya terangkat ke udara. Matanya memutih, tubuhnya meliuk seperti dipatahkan paksa. "Aku yang kau mau, ambil aku saja," teriaknya. Tapi suara makhluk itu menggelegar, "Bukan kau yang menolak, yang harus membayar." Pak Warso berdiri, tubuhnya goyah, wajahnya penuh air mata. Ia tahu saat itu datang juga. Ia berjalan ke arah makhluk itu sambil membawa cermin kecil yang diambil dari rumah Nyai Sondari. Cermin itu disebut sebagai cermin pemutus dendam, benda keramat yang bisa mengembalikan santet kepada pengirimnya, dengan satu syarat: pengorbanan harus dilakukan secara sukarela. "Kalau aku mati malam ini, lepaskan mereka," ucap Pak Warso pelan, menatap langsung ke lubang hitam di wajah makhluk itu. Makhluk itu diam, lalu perlahan mengangguk, tapi di belakangnya muncul bayangan perempuan tua yang tertawa, Nyai Sondari. Nyai Sondari berdiri di antara kabut, tubuhnya membusuk dan rambutnya menjuntai panjang seperti akar. "Kau pikir semudah itu? Aku sudah bayar harga dengan jiwa anakku. Kalian tak bisa pergi tanpa membalas itu." Dengan cermin di tangannya, Pak Warso melangkah ke arah Nyai Sondari. Setiap langkahnya membuat lantai di bawahnya terbakar. "Kalau kau ingin darah, ambillah dariku," katanya. Tapi sebelum ia sampai, tanah di bawahnya runtuh, membentuk lubang besar menganga seperti mulut raksasa. Dari dalam lubang itu, muncul ratusan tangan hitam meraih ke atas, menarik tubuh Pak Warso. Ia berteriak, tapi tidak melawan. Ia pasrah. Di saat terakhir, ia melemparkan cermin itu ke arah Nyai Sondari. Cermin itu pecah tepat di wajah sang dukun. Suara mengerikan terdengar. Nyai Sondari menjerit, kulit wajahnya mengelupas, terbakar oleh pantulan dirinya sendiri. Dari dalam tubuhnya keluar asap pekat dan suara lolongan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Ia menggeliat dan lenyap menjadi debu. Makhluk tinggi berkafan itu menunduk, lalu menghilang dalam sekejap bersama seluruh kegelapan. Rumah menjadi hening, namun tubuh Pak Warso tak pernah ditemukan. Lubang besar itu perlahan menutup sendiri, menyisakan bekas tanah gosong di tengah ruang tamu. Sari menangis memeluk tanah itu. Dika duduk diam tanpa suara. Ibu Darti hanya menatap kosong ke langit-langit, jiwanya seperti terseret bersama kepergian suaminya. Namun malam itu, untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, rumah mereka kembali sunyi. Tak ada suara tangisan, tak ada langkah gaib, tak ada darah mengalir. Keesokan harinya, warga kembali berdatangan. Mereka melihat rumah Pak Warso yang dulu gelap kini tampak terang, meski penuh luka dan rusak. Banyak yang meyakini bahwa Pak Warso telah menebus dosa yang tak pernah benar-benar ia niatkan. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka masih melihat sosok lelaki tua berdiri di halaman rumah itu setiap malam Jumat Kliwon. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap langit sambil menggenggam cermin kecil yang retak. Dika tumbuh tanpa pernah mengingat kejadian malam itu, tapi setiap kali ia tidur terlalu larut, ia bermimpi berada di dusun seberang, berjalan di antara rumah-rumah kosong, menuju rumah tua yang tak pernah terbakar. Di sana, suara ibu tua memanggilnya, "Penerus darah, datanglah kembali." Sari akhirnya menikah, tapi tak pernah jauh dari desa. Di hari pernikahannya, hujan turun deras. Dari balik tirai rumah, ia melihat 7 sosok berdiri di kejauhan. Diam, tanpa wajah, tapi ia hanya menutup mata dan berbisik pelan, "Sudah cukup." Namun kisah itu tak benar-benar selesai. Karena setiap kali ada yang menolak pinangan dengan hati yang penuh kesombongan, di malam yang sama, akan terdengar suara ketukan 3 kali di pintu. Dan kadang, suara perempuan tua menyanyikan lagu dolanan dari balik jendela. Pak Warso menatap tubuh Sari yang kini terbaring di atas ranjang tua beralaskan kain kafan yang basah. Matanya tak berkedip, air liur menetes dari sudut bibirnya. Seolah tubuhnya diisi oleh sesuatu yang bukan manusia. Mulutnya terus berkomat-kamit dengan bahasa yang tak dikenali siapapun, disertai suara dentingan besi dari bawah ranjang. Malam itu, hujan turun deras. Tapi anehnya, tidak terdengar suara air menyentuh tanah. Sebaliknya, suara tangisan bayi bergema di langit-langit rumah, padahal tidak ada bayi di rumah itu. Paku-paku di dinding mulai melengkung sendiri,
seperti ada kekuatan gaib yang menekuk logam itu dengan mudah. Ibu Warso merangkak menuju ruang dapur, mencari air untuk membasuh luka di kakinya. Tapi saat membuka kendi, ia menemukan isi kendi bukan air, melainkan darah segar yang masih hangat. Tangannya gemetar, dan dari dalam kendi terdengar suara bisikan, "Minum, agar kau melihat kebenaran." Seketika lampu teplok di ruang tengah meledak dengan suara keras. Pecahan kacanya menancap di langit-langit dan beberapa di dinding kayu yang lapuk. Dari bekas ledakan itu, muncul bayangan hitam dengan mata merah membara yang melayang ke arah kamar Sari. Sari, yang terikat dan kesurupan, mendadak berteriak nyaring, suaranya terdengar seperti dua orang berbicara sekaligus. "Dia sudah datang, dia haus, dia lapar, kalian menolaknya, maka kalian semua akan dimakannya." Tubuhnya kejang dan mengambang satu jengkal dari ranjang. Pak Warso berusaha membaca doa, tapi lidahnya terasa keluh. Ayat yang ia lafalkan berubah menjadi jeritan dan isak tangis yang keluar dari mulutnya sendiri. Bibirnya berdarah, dan setiap ayat yang coba ia lafalkan, terasa seperti membakar kerongkongannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari atap. Berat dan lambat, bukan seperti manusia berjalan, tapi lebih seperti sesuatu yang merayap dan menggeret tubuhnya. Atap itu menegang, kayu berderak, lalu darah menetes dari sela genting, menodai ubun-ubun Pak Warso. Lantai rumah mulai retak, mengeluarkan asap hitam pekat dan aroma anyir seperti daging busuk. Dari celah-celah retakan itu, tangan-tangan kecil muncul, meraba-raba udara, mencari sesuatu. Tangan-tangan itu penuh luka, kukunya panjang dan hitam legam. Pak Warso mengangkat tubuh Sari yang kejang-kejang dan berlari keluar rumah. Tapi pintu rumah telah menghilang. Tak ada lubang, tak ada celah. Dinding itu kini berubah menjadi daging basah yang berdenyut, seperti organ tubuh raksasa. Dalam kepanikan, Ibu Warso menjerit saat melihat ruang tamu berubah menjadi lorong sempit berlapis kain kafan. Di ujung lorong, berdiri sosok perempuan tua tanpa mata, dengan mulut dijahit benang hitam. Sosok itu menunjuk ke arah Sari sambil mengeluarkan suara mendesis. Suasana menjadi gelap gulita, hanya cahaya merah dari api yang membakar sekeliling rumah muncul sesekali. Namun anehnya, rumah tak terbakar. Api itu seperti menari-nari di udara, membentuk wajah-wajah orang mati yang tertawa mengejek. Di tengah kekacauan itu, suara gamelan terdengar samar, seperti berasal dari dalam tanah. Suaranya semakin keras, dentuman kendang mengguncang lantai rumah. Dari lantai muncul kepala kerbau tanpa tubuh, dengan mata yang terus memandangi Pak Warso. Sari meronta kuat, ikatan kain putih yang melilit tubuhnya terbuka satu persatu. Tapi begitu kain itu jatuh ke tanah, berubah menjadi ular hitam yang melata menuju Ibu Warso. Ia menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Pak Warso kembali membaca doa, kali ini dengan susah payah. Nafasnya tersengal, tubuhnya menggigil, tapi ada kekuatan dalam dirinya yang memaksa untuk terus melawan. Bayangan hitam yang mengepung mulai mundur perlahan, tapi suara tertawa mereka justru semakin nyaring. Di luar rumah, dusun seberang tiba-tiba diselimuti kabut tebal. Api-api kecil menyala di setiap persimpangan jalan. Di tengah kabut itu, para warga dusun seberang terlihat berdiri diam, dengan kepala miring dan wajah pucat. Mereka menatap ke arah rumah Pak Warso tanpa berkedip. Roh jahat yang menguasai rumah Pak Warso mulai berteriak kesakitan saat terdengar suara azan dari kejauhan. Suara itu menggema, memecah suasana, membuat lantai bergetar. Bayangan hitam itu mengerut, tubuhnya seperti terbakar oleh suara tersebut. Namun, azan itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan, seolah dicekik. Dari kejauhan, terlihat menara masjid ambruk sendiri, dan muazin yang mengumandangkan azan terkapar dengan tubuh membeku, matanya membelalak tanpa nyawa. Pak Warso jatuh tersungkur, Sari pingsan di pelukannya. Ibu Warso memeluk keduanya sambil menangis. Mereka semua kini berada di tengah ruang tamu yang tak lagi tampak seperti rumah, melainkan seperti kuburan massal yang dindingnya dipenuhi tulisan kuno berwarna merah darah. Suara dari balik dinding berbisik, santet ini tak bisa dipatahkan oleh manusia, hanya darah yang bisa menghentikannya, darah dari pengirimnya, dan dinding rumah mulai meneteskan darah dari setiap sudutnya, seolah rumah itu ikut menangis. Malam itu belum berakhir. Di luar rumah, sosok yang mengirim santet berdiri menghadap rumah Pak Warso, menancapkan boneka jerami ke tanah sambil tertawa lirih. Ia memegang pisau bambu berlumuran darah, siap menyelesaikan apa yang telah dimulai.
Dan angin dari dusun seberang terus berhembus, membawa aroma kematian yang tak bisa diusir.